Di awal cerita, tampak seorang wanita muda yang bernama Xiao Wei sedang menunggu kekasihnya di terminal bis di mana pekerjaan kekasihnya adalah sebagai supir bis kota. Karena sang kekasih yang ditunggu belum sampai-sampainya, Xiao Wei berusaha menghubunginya melalui handphone. Tapi telepon Xiao Wei tidak diangkat karena kekasihnya terlalu asik dengan musik yang didengarkannya. Lalu tiba-tiba bus yang dikendarai oleh kekasih Xiao Wei ditabrak oleh truk yang mengakibatkan kekasihnya mengalami luka yang sangat parah. Tidak lama kemudian, secara kebetulan ada supir minibus yang lain bernama Dai Fai melewati jalan itu dan berusaha menolongnya. Pada saat kritisnya, dia berusaha untuk menghubungi Xiao Wei, tapi nyawanya sudah tidak tertolong lagi dan meninggal di tempat karena pendarahan di otak. Di terminal, para supir bus mendapatkan info bahwa minibus yang dikendarai oleh kekasih Xiao Wei mengalami kecelakaan, dan tanpa sengaja pembicaraan mereka didengar oleh Xiao Wei. Terlihat Dai Fai sudah ada di rumah sakit. Di rumah sakit, Dai Fai mencoba menghubungi Xiao Wei, tapi ternyata Xiao Wei ada di rumah sakit itu juga. Dai Fai pun langsung mematikan HP-nya. Xiao Wei menyangka kalau yang nelpon adalah kekasihnya. Pada saat diberitahukan yang mengalami kecelakaan adalah kekasihnya, Xiao Wei sempat tidak percaya. Xiao Wei mengatakan tidak mungkin itu kekasihnya karena barusan kekasihnya ada menghubunginya lewat handphone. Kemudian perawat rumah sakit meminta Xiao Wei untuk masuk ke ruangan untuk memastikan apakah itu kekasihnya. Setelah ia masuk ke ruangan dan melihat langsung, ternyata benar yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia itu adalah kekasihnya, yang membuat Xiao Wei shock. Beberapa hari kemudian, tampak terlihat Xiao Wei masih terlihat begitu sangat sedih karena ditinggal selamanya oleh kekasihnya karena kecelakaan itu. Xiao Wei juga harus mengurus anak dari kekasihnya yang bernama Lok Lok. Setelah mengantar Lok Lok, Xiao Wei kemudian memberitahu ibunya kalau kekasihnya sudah meninggal dunia akibat kecelakaan. Ibunya berusaha untuk menghibur Xiao Wei agar tetap kuat menghadapinya. Setelah Xiao Wei bertemu dengan ibunya, Xiao Wei kemudian ke tempat di mana almarhum kekasihnya sering berkumpul dengan supir minibus yang lain. Di situ Xiao Wei bertemu dengan Dai Fai dan mengembalikan handphone milik kekasih Xiao Wei dan menjelaskan kalau waktu itu Dai Fai lah yang menelponnya dan menutup teleponnya saat melihat Xiao Wei datang ke rumah sakit. Kemudian datanglah Lok Lok dan berkenalan dengan Dai Fai. Terlihat keduanya kelihatan begitu akrab. Kemudian Dai Fai pergi meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian Xiao Wei dan Lok Lok pergi ke rumah Abu, di mana di sana Abu jenazah kekasihnya akan ditaruh di sana. Xiao Wei memberikan Abu jenazah kekasihnya ke Lok Lok agar Lok Lok lah yang menaruh Abu jenazah ayahnya di tempat yang sudah disediakan. Di situ Xiao Wei berterus terang kepada Lok Lok kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Tapi Lok Lok tidak mengerti dan menanyakan apa itu meninggal dunia. Mendengar itu, kedua orang tua kekasih Xiao Wei yang merupakan kakek dan nenek Lok Lok merasa sedih. Kemudian Xiao Wei mengantar kedua kakek dan nenek Lok Lok pulang. Di situ kakek dan nenek Lok Lok meminta maaf kalau mereka tidak mampu merawat Lok Lok karena mereka miskin dan sudah tua, dan menyerahkan Lok Lok kepada Xiao Wei. Sesampainya di rumah, orang tua dan saudara Xiao Wei sudah menunggunya. Mereka meminta agar Xiao Wei menyerahkan Lok Lok kepada ibu kandungnya. Tapi Xiao Wei menolaknya
dengan mengatakan dia yang akan merawat anak itu. Mendengar itu, orang tua dan saudara Xiao pun pergi. Kemudian Xiao mendatangi pangkalan parkir minibus di mana minibus milik almarhum kekasihnya ada di situ dengan kondisi rusak akibat kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Di situ Xiao menemui kepala bengkel yang bertugas di tempat itu untuk memperbaiki minibus milik almarhum kekasihnya agar bisa digunakan kembali. Xiao kemudian bertanya kepada kepala bengkel itu, berapa biaya perbaikan semuanya untuk unit minibus tersebut. Kepala bengkel itu mengatakan kalau total biaya untuk perbaikan minibus itu sebesar $110.000 lebih. Xiao berusaha menawar sampai dengan $8.000, tapi kepala bengkel menolaknya. Akhirnya Xiao pasrah dengan mengatakan akan meminta bantuan perusahaan derek untuk menarik minibus itu pergi. Mendengar itu, sang kepala bengkel langsung mencegahnya dan mau menambah harga sesuai yang diinginkan oleh Xiao. Kemudian Xiao menyempatkan diri masuk ke minibus untuk melihat keadaan minibus milik almarhum kekasihnya. Setelah Xiao melihatnya, di situ Xiao kembali bersedih dan teringat almarhum kekasihnya yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, Xiao mendatangi bengkel tempat di mana minibus almarhum kekasihnya diperbaiki. Tampak terlihat minibus yang rusak itu sudah selesai diperbaiki dan kelihatan seperti awalnya, sudah tidak tampak ada yang rusak lagi. Kemudian kepala bengkel menyerahkan kunci minibus itu ke Xiao. Xiao mencoba mengendarai minibus itu sendiri. Tampak terlihat Xiao belum pengalaman mengendarai minibus itu. Pada saat dia mencoba memundurkan minibusnya, untung pada saat yang bersamaan ada Daifai yang segera meminta untuk ia berhenti dan hampir menabrak minibus milik Daifai. Xiao pun panik dan meminta maaf kepada Daifai, tapi Daifai tidak mempermasalahkannya. Kemudian Xiao menemui kepala terminal, meminta agar ia bisa ada tempat untuk rute dari terminal ini, dengan menunjukkan bahwa ia memiliki SIM minibus. Tapi kepala terminal menolaknya dengan alasan Xiao tidak pernah ada pengalaman mengendarai minibus. Xiao berusaha meyakinkan kepala terminal itu bahwa dia akan berusaha untuk bisa mengoperasikan minibus itu. Lalu kepala terminal itu pun mengatakan kalau masalah ini dia harus berbicara terlebih dulu dengan pimpinannya. Kepala terminal itu juga mengatakan sesuai aturan nantinya Xiao harus membayar tempat itu sesuai dengan jumlah penumpang. Di hari-hari pertama Xiao menjalankan usaha minibus almarhum kekasihnya, banyak kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Mulai dari cara memundurkan minibus ke area parkir yang membuat ia diejek oleh sekumpulan anak remaja yang sedang berkumpul di situ. Tangan lecet karena tidak terbiasa cara menyetir di jalan raya. Menghalangi minibus yang lain yang membuat supir minibus yang lain marah. Salah dalam menempatkan posisi tanda. Kecepatan mobil lambat yang membuat ia kena omelan penumpang. Ngerem secara mendadak yang membuat penumpang yang ada di minibus kaget. Kena tilang karena melanggar lalu lintas. Dan kesulitan dalam cara menghitung keuangan. Ada penumpang yang mabuk yang mencoba mengganggu Xiao dan muntah di dalam minibus yang membuat Xiao emosi dan mengusirnya. Rebutan penumpang yang membuat para preman di situ marah ke Xiao dan mengusirnya.
Keesokan harinya, Xiao Wei menemui Dai Fai untuk menanyakan apakah sebelum meninggalnya kekasihnya ada berbicara sesuatu kepada Dai Fai. Dai Fai kemudian berkata bahwa kekasih Xiao Wei hanya mengatakan agar Xiao Wei untuk menjadi lebih kuat dan jangan bersedih, dan meminta Dai Fai untuk mengambilkan ponsel untuk menghubungi Xiao Wei. Tapi pada saat Dai Fai mau menyerahkan ponselnya, kekasih Xiao Wei keburu meninggal. Sebelum Xiao Wei meninggalkan tempat itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Dai Fai yang sudah mau memberitahukannya. Kemudian Dai Fai mendatangi Xiao Wei dan menawarkan bantuan kepada Xiao Wei untuk mengajarinya bagaimana cara mengoperasikan minibus. Mulai dari cara memasukkan gigi, cara melewati rambu-rambu lalu lintas, cara menggunakan rem, tanda tidak boleh memuat penumpang sesuai jam yang ada di tanda, tanda tidak boleh berhenti, cara mengenali rute, cara agar minibus lain mau memberi jalan untuk dilewati, jangan membuang waktu, cara menurunkan penumpang. Beberapa saat kemudian, ponsel Xiao Wei berdering. Pihak sekolah menelpon, memberitahukan kalau Lok-Lok saat ini lagi sedang mengalami demam. Diminta agar Xiao Wei segera menjemputnya. Sesampainya di sekolah, Xiao Wei ditegur oleh pihak sekolah karena terlambat menjemput Lok-Lok dan diminta agar segera membawa Lok-Lok ke dokter. Pada saat Xiao Wei berada di depan sekolah, tiba-tiba saudara perempuannya datang menemuinya supaya Xiao Wei meninggalkan pekerjaannya sebagai supir minibus dan menyerahkan Lok-Lok kepada kakek dan neneknya. Tapi Xiao Wei menolaknya dan mengatakan bahwa dialah yang akan merawat Lok-Lok karena kakek neneknya hanya hidup dari jaminan sosial. Selain itu neneknya sakit. Lalu saudara perempuannya itu memarahi Xiao Wei dan berkata kalau Xiao Wei lebih memilih merawat dan membiayai Lok-Lok ketimbang mengurus ayah dan ibunya yang sudah pensiun dan yang selama ini yang membiayai kedua orang tuanya itu adalah saudaranya. Di saat Xiao Wei dan saudarinya lagi berbicara, Dai Fai memanggilnya kalau Lok-Lok lagi demam dan harus segera dibawa ke dokter. Setelah selesai mengantar Lok-Lok ke dokter, mereka pun langsung pulang ke rumah Xiao Wei. Di rumah Xiao Wei, Dai Fai dan Lok-Lok sedang asik bermain. Keduanya tampak akrab, sedangkan Xiao Wei sedang sibuk memasak untuk makan malam mereka. Pada saat Dai Fai ke ruang makan, tanpa sengaja Dai Fai melihat catatan rincian keuangan Xiao Wei. Setelah makan malam, Dai Fai menemui Xiao Wei dan menyarankan agar Xiao Wei menyewakan minibus milik almarhum kekasihnya itu, agar Xiao Wei bisa konsentrasi mengurus Lok-Lok. Tapi Xiao Wei tidak mau karena dia tidak kenal orang yang bisa dipercaya untuk mengoperasikan minibusnya. Lalu Dai Fai menanyakan apakah Xiao Wei tahu cara menghitung seperti membayar hipotek kendaraan, bahan bakar dan tiket, biaya lisensi, asuransi, biaya pemeliharaan, penggantian sistem rem 3 bulan sekali, dan penggantian ban 4 bulan sekali. Dai Fai mengatakan semuanya itu membutuhkan uang. Jika tidak dihitung, bagaimana Xiao Wei bisa menghasilkan keuntungan? Dai Fai mengatakan kalau perkataan saudara perempuan Xiao Wei benar. Mendengar itu, Xiao Wei pun marah kepada Dai Fai. Kalau Dai Fai dan saudaranya sama aja,
dan berkata bahwa dia bisa menjalankan minibus itu dan tidak membutuhkan bantuan Daifai. Mendengar itu, Daifai pun minta maaf kalau kata-katanya membuat Showei marah dan pergi meninggalkan Showei. Besok malamnya, Daifai duduk di depan warung yang ada di depan rumah Showei. Tidak berapa lama, datang Showei dan Lok-Lok. Daifai pun langsung mendatangi Showei dan membantu Showei untuk menggendong Lok-Lok yang sudah tertidur untuk membawa masuk ke rumah. Sesampainya di rumah, Lok-Lok bangun dan langsung menemui Daifai yang sedang mencuci piring dan mengatakan bahwa ia lapar. Setelah makan, Daifai mengantar Lok-Lok ke kamarnya untuk tidur. Besok paginya, pada saat Showei terbangun, semua kelihatan rapi dan TV yang rusak sudah bisa menyala. Kemudian Showei bertanya ke Lok-Lok, siapa yang memperbaiki TV dan merapikan rumah? Lok-Lok pun menjawab kalau Daifai lah yang sudah melakukan semuanya. Di terminal, Daifai memperkenalkan orang yang akan mengelola minibusnya, yang bernama Xiu, yang sudah tampak terlihat sudah tua. Showei khawatir apakah Pak Xiu sanggup untuk mengurus minibusnya karena usia Pak Xiu yang sudah tua. Tapi Daifai berusaha meyakinkan Showei kalau Pak Xiu sanggup mengurus semuanya dengan mengatakan bahwa Pak Xiu orang yang disiplin dan tepat waktu. Di perjalanan, saat Showei membawa minibus, tiba-tiba bannya pecah dan meminta bantuan minibus yang lain. Bukannya membantu, supir itu malah mengambil penumpangnya. Tidak berapa lama kemudian, Daifai kebetulan lewat jalan itu dan Showei meminta tolong pada Daifai. Tapi Daifai tidak bisa membantunya. Daifai menyarankan agar Showei meminta bantuan mobil derek untuk dibawa ke bengkel karena Daifai harus mengantar penumpang. Showei berusaha untuk mengganti ban, tapi dia tidak bisa melakukannya. Untung pada saat yang tepat mobil derek tiba di situ dan membawa minibusnya. Ternyata yang menghubungi mobil derek untuk membantu Showei adalah Daifai. Showei kemudian meminta tolong Daifai agar mau menjemput Lok-Lok di sekolahnya. Daifai pun bersedia. Sesampainya di sekolah Lok-Lok, Daifai langsung menemui Lok-Lok. Di situ gurunya bertanya, apakah mengenal Daifai? Lok-Lok pun menjawab kalau ia mengenalnya, karena pihak sekolah baru pernah melihat Daifai. Karena selama ini selain Showei, ayah Lok-Lok lah yang menjemputnya. Kemudian gurunya mengatakan kalau uang sekolahnya belum dibayar selama 2 bulan ini, dan kemudian dibantu dibayar oleh Daifai. Kemudian Daifai mengantar Lok-Lok pulang. Saat Daifai di rumah Showei, tiba-tiba didatangi oleh pemilik rumah yang menagih uang sewa karena Showei sudah lama menunggak. Lalu Showei meminta waktu selama 2 hari untuk melunasinya, dan kebetulan tanpa sengaja Daifai mendengarnya. Malam harinya, Showei mengoperasikan minibusnya dan masuk ke area di mana di daerah itu dikuasai oleh preman. Showei memuat penumpang dan ketahuan oleh preman di situ yang berusaha mencegahnya. Para preman itu pun marah dan berusaha untuk mencari Showei. Pada saat minibus Showei sedang diparkir, para preman itu menemukannya dan mereka merusak minibus milik Showei. Kemudian Showei menemui para preman itu. Perang mulut pun terjadi dan hampir terjadi adu fisik. Untung tidak berapa lama Daifai tiba di situ dan segera membawa Showei pergi.
Esok harinya, Sewei dan Daifai menemui ibu kandung Lok-Lok untuk menyerahkannya. Tapi ibu kandung Lok-Lok menolaknya dengan alasan bahwa dia sudah mempunyai keluarga dan bersedia membayar mereka agar mau membawa Lok-Lok pergi. Tapi Sewei dan Daifai menolaknya dan pergi membawa Lok-Lok dari situ. Kemudian Sewei menemui kakek dan nenek Lok-Lok untuk minta tanda tangan persetujuan penyerahan Lok-Lok sepenuhnya kepada Sewei. Sewei tampak mulai putus asa dan berencana menyerahkan Lok-Lok ke yayasan yatim piatu karena banyak beban yang dihadapinya. Lok-Lok kemudian memohon kepada Sewei agar jangan menyerahkannya ke panti asuhan. Lok-Lok meminta agar Sewei menyerahkan dirinya kepada kakek dan neneknya saja. Karena Sewei berusaha memaksanya, akhirnya Lok-Lok berteriak memanggil Daifai, dan Daifai pun menjadi tidak tega dan segera menghampiri Lok-Lok dan langsung menggendongnya. Dan Sewei pun langsung memeluk Daifai dan membawa mereka pulang. Hari demi hari, Sewei, Daifai, dan Lok-Lok selalu bersama dan semakin dekat dan akrab. Mereka begitu menikmati hari-hari mereka dengan kebahagiaan. Suatu hari, pada saat waktu luang, Daifai menawarkan ke Sewei agar Lok-Lok tinggal bersamanya dan Sewei bisa menengoknya setiap saat tanpa harus membayar sewa. Seiring dengan kedekatan mereka yang sering bertemu, tampak di antara Sewei dan Daifai mulai tumbuh perasaan, benih-benih cinta di antara mereka. Kemana-mana Daifai dan Sewei selalu bersama, dan karena telah tumbuh perasaan dan cinta di antara mereka, akhirnya mereka pun melakukan hubungan sebagai rasa itu. Suatu hari ketika Daifai berada di rumah Sewei, tiba-tiba orang tua Sewei datang dan kaget melihat ada Daifai di situ. Dan Daifai pun memperkenalkan diri kalau dia dan Sewei berteman dan rekan kerja. Kemudian Daifai pamit dan pergi. Pada saat Daifai mau meninggalkan tempat itu, ayah Sewei memanggilnya dan menanyakan apakah Daifai dan Sewei mempunyai hubungan khusus. Daifai pun menjawab, "Ya." Dan ayah Sewei meminta agar Daifai mau menjaga Sewei. Di terminal, Sewei menemui Daifai untuk memintanya nanti malam Daifai mau ikut Sewei dan Lok-Lok untuk makan malam. Tapi Daifai mengatakan kalau dia baru pulang jam 8 dan jam 9 malam. Sewei berkata tidak apa-apa, nanti dia dan Lok-Lok menunggunya. Lalu Daifai pun pergi. Malamnya, Sewei dan Lok-Lok menunggu Daifai di terminal. Karena Daifai belum datang, Sewei berusaha menghubunginya, tapi tidak diangkat. Lalu Sewei dan Lok-Lok pun pulang. Pada saat di rumah, Sewei mencoba menghubungi Daifai lagi, tapi kali ini Sewei meminta Lok-Lok yang berbicara dengan Daifai. Pada saat ditelepon, ternyata Daifai ada di rumahnya dan sedang tidur. Pada saat ditelepon berdering, Daifai pun langsung mengangkat telepon dan berbicara dengan Lok-Lok. Kemudian Lok-Lok menyerahkan telepon itu ke Sewei. Pada saat itu, Sewei menanyakan kemana dia pergi tadi, dan Daifai menjawab, ia lagi tidur dan baru bangun. Di situ Sewei menyangka kalau Daifai sengaja tidak mau bertemu dia lagi, dan Daifai pun menjawab kalau dia tak akan berbuat seperti itu. Lalu Sewei berkata akan menemuinya. Lalu Sewei pun datang menemui Daifai ke rumahnya. Lalu Sewei menanyakan apakah Daifai baik-baik aja. Daifai pun menjawab kalau dia baik-baik saja.
Kemudian Sewei berkata kalau dia dan Lok Lok mau tinggal bersama dengan Daifai. Tapi Daifai kelihatan ragu dan kemudian mengajak Sewei mendengarkan kembali suara mantan istrinya yang meninggalkannya karena dulunya Daifai seorang penjudi dan tidak baik, dan kemudian menunjukkan kamar anaknya. Dan kemudian menjelaskan ke Sewei kalau dulu Daifai mempunyai 4 bis dan banyak uang, tapi habis karena judi, dan ketika ia ingin memperbaikinya, semua sudah terlambat. Setelah mendengarkan penjelasan Daifai, Sewei pun berkata bahwa Daifai adalah seorang pria yang baik, lalu pergi. Keesokan harinya, Sewei dan Lok Lok menemui ayahnya dan meminta Lok Lok memanggil ayahnya dengan panggilan kakek dan mengatakan ingin kembali ke rumah, dan ayahnya pun mau menerima mereka untuk kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian di terminal, Daifai mau menjual minibusnya dan mau memulai usaha yang baru. Tidak lama kemudian, Sewei menelpon dan menanyakan Daifai lagi di mana. Daifai pun berkata bahwa dia lagi di terminal dan ingin menjual minibusnya. Tidak lama kemudian, Sewei dan Lok Lok sudah ada di dekat Daifai. Kemudian Daifai mengatakan mau tinggal bersama dengan Sewei dan Lok Lok selamanya. Kemudian cerita pun tamat.